Budi, mahasiswa sejarah di Yogyakarta, netik permintaan yang cukup wajar ke Claude. Tolong buatkan esai tentang peristiwa politik kontroversial Indonesia 2098. Tugas dari dosen. Deadline besok. Jawabannya ditolak. Mentah-mentah. AI paling canggih di dunia tiba-tiba jadi bisu soal sejarah negara sendiri. Budi bengong. Renku juga, jujur. Halo dulu. Renku di sini, teman belajar kalian yang sedikit lebih jujur dari silabus. Di video ini, kalian bakal ngerti kenapa AI punya guardrails, siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan kenapa versi AI yang kamu akses gratis mungkin bukan yang paling berguna buat kamu. Ini bahan diskusi bareng ya, bukan kesimpulan baku. Jadi, tetap cross-check sumbernya sendiri. Oke, balik ke Budi. Kenapa Claude menolak? Jawabannya bukan karena AI-nya belum pintar. Ini soal uang dan hukum. Di tahun 2024, EU AI Act mulai berlaku bertahap. Dan dendanya 35 juta euro atau 7% revenue global. Mana yang lebih besar? Buat Anthropic, OpenAI, Google, itu bukan angka kecil. Jadi solusinya pasang guardrails. Banyak sebelum deployment. Tapi ini belum bagian yang paling bikin geleng kepala. Tunggu dulu. Biaya guardrails itu nyata secara teknis juga. Stanford HAI 2024 mencatat bahwa 15-25% compute budget habis hanya untuk safety testing sebelum rilis. Dan ada trade-off yang jarang dibahas, proses yang namanya RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, yang dipakai untuk bikin model lebih aman, terbukti secara tidak sengaja ngurangin performa di task kreatif dan teknis. Jadi, AI-nya literally jadi lebih bodoh di beberapa hal supaya terasa lebih sopan. Pilih mana, canggih atau nurut? Nah, ini bagian yang Renku suka. Kalian tahu Budi yang ditolak tadi? Coba bayangin, ada perusahaan besar, sebut saja Corporate X, yang juga minta hal yang sama ke Claude. Mereka bayar Enterprise API, tanda tangan Terms of Service panjang yang mengalihkan liability ke mereka. Dan tiba-tiba, Cloud bisa nulis semuanya. Lancar jaya. Jadi, perbedaan antara Budi yang ditolak dan Corporate X yang dilayani bukan soal moral AI-nya. Tapi siapa yang sudah menandatangani kontrak? Guardrails itu bukan etika. Guardrails itu asuransi. Dan pasar sudah bereaksi. Model uncensored seperti Wizard LM Uncensored punya jutaan download di Hugging Face. Bukti nyata bahwa demand untuk AI tanpa filter itu besar banget. Orang-orang frustrasi, mereka cari alternatif sendiri. Di Indonesia, situasinya makin ruwet. Kominfo punya Surat Edaran Etika AI 2023, tapi sifatnya non-binding. Artinya, AI global yang beroperasi di Indonesia pakai guardrails versi korporat mereka sendiri, bukan yang disesuaikan konteks lokal kita. Akibatnya, konten bahasa Indonesia sering diflag salah. Sementara isu SARA lokal yang benar-benar sensitif justru bisa lolos karena model tidak dilatih dengan konteks itu. Startup seperti Datasaur dan Noteflux harus navigasi sandwich yang menyiksa.
Guardrails upstream OpenAI atau Anthropic di atas, regulasi Indonesia di bawah, dan mereka di tengah gigit jari. Oh iya, fun fact, Renku sendiri juga AI loh. Tapi tenang Renku, janji gak bakal nolak pertanyaan kalian soal sejarah Indonesia. Paling nolak kalau kalian belum subscribe. Itu pun kalau kalian ikhlas. Tapi justru di sini bagian yang bikin Renku agak mikir keras. Guardrails itu bukan sepenuhnya jahat. Ada use case di mana itu penting. Tapi ketika sistemnya didesain untuk melindungi korporasi dari risiko hukum, bukan untuk melindungi kamu sebagai pengguna, maka keselamatan masyarakat yang selama ini dijual itu perlu kita pertanyakan. Siapa yang dimaksud masyarakatnya? Jadi intinya, Guardrails AI bukan soal moral perusahaan. Ini soal manajemen risiko dan liability. Dan AI gratis yang kamu akses hari ini adalah versi yang paling dikurasi untuk kepentingan korporat, bukan versi paling berguna untukmu. Tapi Renku pengen banget dengar cerita kalian. Pernah nggak kamu frustrasi AI menolak permintaan yang sebenarnya wajar banget? Ceritain di kolom komentar. Renku genuinely penasaran pengalaman kalian. Apalagi yang pakai AI buat tugas kuliah atau kerjaan di Indonesia. Dan kalau ada topik yang kalian pengen Renku bedah berikutnya, drop ide di komentar juga ya. Yang paling banyak di-like punya peluang jadi episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye!